Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang dinamika gangguan kecemasan. Nah, di dalam kelompok ini ada Lespi, Lisa, Zenit, Regil. Paris. Baik, di sini kita akan membahas tentang perspektif teori kecemasan. Anxiety atau kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Teori psikodinamik menurut Freud di tahun 1993 mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan hasil dari konflik psikis yang tidak disadari. Konsep psikodinamik menurut Freud ini juga menerangkan bahwa kecemasan timbul pertama dalam hidup manusia saat lahir dan merasakan lapar pertama kali. Gangguan kecemasan adalah gangguan psikologis yang mencakup ketegangan motorik, seperti bergetar, tidak dapat duduk tenang, dan tidak dapat bersantai. Bisa juga seperti hiperaktivitas, seperti berkeringat, jantung berdegup kencang, dan juga merasa pusing. Berikut beberapa teori kecemasan menurut Kaplan dan Sadok di tahun 2010. Yang pertama ada teori perilaku atau teori belajar. Teori ini menyatakan bahwa kecemasan dapat dipandang sebagai sesuatu yang dikondisikan oleh ketakutan terhadap rangsangan lingkungan yang spesifik. Yang kedua, ada teori sosial. Kecemasan sebagai suatu respon terhadap stresor lingkungan seperti pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan ketegangan. Yang ketiga, ada teori belajar sosial yang dibentuk oleh pengaruh tokoh-tokoh penting pada masa kanak-kanak. Yang keempat, ada teori eksistensi, yaitu kecemasan sebagai suatu ketakutan terhadap ketidakberdayaan dirinya dan respon terhadap kehidupan yang hampa dan tidak berarti. Yang kelima, ada teori perilaku kognitif. Kecemasan adalah bentuk penderitaan yang berasal dari pola pikir maladaptif. Sifat gangguan kecemasan, tanda dan gejala kecemasan menurut Jeffrey S. Nevitt. Yang pertama, tanda-tanda dari fisik, yaitu kegelisahan, kegugupan, tangan, atau anggota tubuh yang bergetar dan gemetar, banyak berkeringat dan juga telapak tangan yang berkeringat. Yang kedua, tanda-tanda behavioral, seperti perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. Yang ketiga, ada tanda-tanda kognitif kecemasan, yang seperti khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. 1. Gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens, disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung yang berdebar-debar, nafas cepat, nafas tersengal atau kesulitan bernafas, banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing. Di sini kita membahas perspektif teoritis untuk gangguan panik. Pertama, membahas perspektif biologisnya. Gangguan panik dapat diturunkan dari keluarga. Dalam beberapa kasus, sensasi fisik yang disebabkan oleh suatu penyakit dapat memicu beberapa orang mengalami gangguan panik. Contohnya, sindrom penurunan katup kiri jantung menyebabkan jantung berdebar. Penyakit telinga bagian dalam menyebabkan kepusingan yang dirasakan beberapa orang, menakutkan dan memicu terjadinya gangguan panik. Kemudian ada perspektif psikodinamika. Dalam gangguan panik, impuls seksual atau agresif yang tidak dapat diterima mendekati batas-batas kesadaran, dan ego berusaha keras untuk melakukan mekanisme represi, sehingga menimbulkan konflik besar yang pada akhirnya menimbulkan serangan panik. Panik akan menghilang jika impuls sudah aman direpresi kembali. Kemudian perspektif teori belajar, di sini ada dua. Kecemasan diperoleh melalui proses belajar, terutama melalui conditioning dan belajar observasional. Kemudian pembentukan gangguan panik mungkin merupakan suatu bentuk dari classical conditioning. Selanjutnya adalah teori kognitif, yaitu cara berpikir yang terdistorsi dan disfungsional memegang peranan penting dalam pengembangan gangguan kecemasan. Pendekatan ini memandang bahwa penderita gangguan panik menganggap kecemasan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi.
Selanjutnya kita akan membahas penanganan untuk gangguan panik. Dalam penanganan biologis, diberikan obat-obat anti panik. Obat-obatan tersebut mencakup antidepresan seperti selective serotonin reuptake, kemudian serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, ada tricyclic monoamine oxidase inhibitors, dan noradrenaline and specific serotonergic antidepressant, dan benzodiazepine seperti alprazolam atau Xanax. Sisi negatif pemberitaan obat-obatan dihentikan karena adanya efek samping seperti rasa gugup, berat badan bertambah, serta denyut jantung dan tekanan darah yang meningkat. Kemudian untuk penanganan psikologisnya, penanganan psikologis terhadap gangguan panik berubah seiringnya waktu berjalan. Barlow dan rekan-rekannya mengembangkan terapi pengendalian kepanikan yang memiliki 3 komponen, yaitu training relaksasi, kedua kombinasi intervensi behavioral kognitif dari Ellis dan Beck, ketiga ada pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Gambarannya, seorang yang mengalami serangan panik diawali dengan hiperventilasi, diminta untuk bernafas dengan cepat selama 3 menit. Ketika sensasi dan tanda-tanda panik terjadi, klien mengalaminya dalam keadaan aman dan menerapkan taktik coping kognitif dan relaksasi yang dipelajari sebelumnya, atau bernapas dengan diafragma. Dengan persuasi dari terapis, klien belajar untuk kepanikan menjadi sesuatu yang tidak berbahaya dan mengubah makna kepanikan bagi klien. Fobia. Kata fobia berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang berarti takut. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Fobia terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama, fobia spesifik adalah ketakutan yang beralasan yang disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau situasi spesifik. Ada fobia sosial, adalah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Individu yang menderita fobia sosial biasanya mencoba menghindari situasi yang membuatnya mungkin dinilai dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau berperilaku secara memalukan. 3. Agorafobia, untuk ketakutan berada di tempat-tempat terbuka dan ramai. Perspektif teoritis. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Freud menyatakan bahwa fobia merupakan pertahanan terhadap kecemasan yang disebabkan oleh impuls id yang ditekan. Yang kedua ada teori kognitif. Pandangan kognitif mengenai kecemasan secara umum dan fobia secara khusus berfokus pada proses berpikir manusia yang dapat berperan sebagai diatesis dan pikiran yang dapat membuat fobia menetap. Yang ketiga ada teori behavioral. Teori behavioral berfokus pada pembelajaran sebagai cara berkembangnya fobia. Ada 2 tipe dalam pembelajaran mungkin berperan dalam berkembangnya fobia dalam diri individu. Penanganan dalam fobia. Yang pertama itu ada pendekatan psikoanalisis. Dalam berbagai kombinasi tradisi psikoanalisis menggunakan berbagai teknik yang dikembangkan dalam tradisi psikoanalisis dalam membantu mengangkat represi. Dalam asosiasi bebas analisis, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disebutkan pasien terkait dengan setiap rujukan mengenai fobia. Analisis juga berupaya menemukan berbagai petunjuk terhadap penyebab fobia yang ditekan dalam isi mimpi yang tampak jelas. Apa yang diyakini analisis mengenai penyebab yang ditekan tersebut tergantung pada teori psikoanalisis tertentu yang dianutnya.
Analisis ego kontemporer kurang memfokuskan pada riwayat insight dan lebih fokus untuk mendorong pasien menghadap fobia, dikemukakan oleh Davidson dan kawan-kawan tahun 2014. Yang kedua itu ada pendekatan behavioral. Desensitisasi sistematik merupakan terapi behavioral utama yang pertama kali digunakan secara luas untuk menangani fobia. Davidson dan kawan-kawan tahun 2004. Dalam pendekatan behavioral ada dua teknik, yaitu yang pertama ada teknik flooding, adalah teknik terapeutik di mana klien dipaparkan dengan sumber fobia dalam intensitas penuh. Yang kedua ada modeling, merupakan teknik lain yang menggunakan pemaparan terhadap berbagai situasi yang ditakutin. Yang ketiga itu ada pendekatan biologis. Desensitisasi sistematik merupakan terapi behavioral utama yang dalam tahun-tahun terakhir obat-obatan yang pada awalnya dikembangkan untuk menangani depresi atau antidepresan menjadi populer digunakan untuk menangani masalah ansietas termasuk fobia. Obat-obatan yang mengurangi kecemasan disebut sebagai sedatif, tranquilizer atau anxiolytif. Davidson dan kawan-kawan tahun 2004. 3. Obsesi kompulsif. Obsesi adalah pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Sebagai contoh, pola pikiran obsesi yaitu berpikir bahwa tangannya tetap kotor walaupun dicuci berkali-kali. Kesulitan untuk menghilangkan pikiran bahwa seseorang yang dicintai telah terbunuh. Dan berpikir berulang-ulang bahwa pintu rumah ditinggalkan terbuka tanpa dikunci. Dan di sini ada pun pengertian kompulsif, yaitu suatu tingkah laku yang repetitif dan tindakan mental ritualistik yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu keharusan atau dorongan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, perilaku kompulsif yaitu mengecek kembali pekerjaan secara berulang-ulang, terus-menerus mencuci tangan supaya bersih, dan mengecek kembali berulang-ulang saluran gas sebelum meninggalkan rumah. Perspektif teoritis. Yang pertama, perspektif psikoanalisis, di mana dalam teori psikoanalisis, obsesif dan kompulsif dipandang sebagai hal yang sama, yang disebabkan oleh dorongan instingtual, sensual, dan agresif yang tidak dapat dikendalikan karena training yang terlalu keras. Simptom-simptom yang muncul dianggap mencerminkan hasil perjuangan antara id dan superego. Terkadang insting agresif id bisa mendominasi atau superego yang mendominasi. Yang selanjutnya perspektif kognitif dan behavioral. Dalam teori behavioral, menganggap kompulsi sebagai perilaku yang dipelajari yang dikuatkan oleh reduksi rasa takut. Bagi individu yang menderita gangguan obsesi kompulsi pikiran atau OCD, juga dapat dipicu oleh keyakinan bahwa memikirkan tentang kejadian yang berpotensi tidak menyenangkan membuat kejadian tersebut lebih besar kemungkinannya untuk benar-benar terjadi. Yang terakhir, perspektif biologis. OCD disebabkan oleh suatu sistem neurotransmitter yang berpasangan dengan serotonin bila dipengaruhi antidepresan. Sistem serotonin yang menyebabkan pembuahan pada sistem lain yang merupakan lokasi sebenarnya dari efek terapeutik. Adapun penanganan pada
obsesi kompulsif. Yang pertama, terapi psikoanalisis. Pada terapi psikoanalisis, obsesi dan kompulsif mirip dengan fobia dan kecemasan menyeluruh, yaitu mengangkat resepsi dan memberi jalan pada pasien untuk menghadapi hal yang benar-benar ditakutkannya. Yang kemudian pendekatan behavioral atau pemaparan dan pencegahan ritual. Dalam metode ini, seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif, seperti memegang piring kotor yang kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasa dilakukannya, yaitu mencuci tangan. Yang terakhir, penanganan biologis. Obat-obatan yang meningkatkan level serotonin seperti SSRI seperti tricyclic merupakan penanganan biologis yang paling sering diberikan pada pasien dengan gangguan obsesif kompulsif. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Post Traumatic Stress Disorder atau PSD adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. PTSD kemungkinan berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau sampai beberapa dekade, dan mungkin baru muncul setelah beberapa bulan atau tahun setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa traumatis. Perspektif teoritis psikodinamika. Horowitz dalam Nevid DKK 2005 menyatakan bahwa ingatan tentang kejadian traumatik muncul secara konstan dalam pikiran seseorang dan sangat menyakitkan sehingga secara sadar mereka mensupresinya melalui distraksi contohnya atau merepresinya. Orang yang bersangkutan diyakini mengalami semacam pertunjangan internal atau mengintegrasikan trauma ke dalam keyakinannya tentang dirinya dan dunia agar dapat menerimanya secara masuk akal. Biologis. Penelitian pada seorang kembar dan keluarga menunjukkan kemungkinan diadhesis genetik dalam PTSD. Hedma, Neely, dan Candler dalam Davidson DKK 2004 terlebih lagi terutama dalam mengaktifasi sistem noradrenergic, meningkatkan level norepinephrine sehingga membuat orang yang bersangkutan lebih mudah terkejut dan lebih cepat mengekspresikan emosi dibandingkan kondisi normal. Konsisten dengan pandangan ini adalah penemuan bahwa level norepinephrine lebih tinggi pada pasien penderita PTSD dibandingkan pada kelompok kontrol. Ratio DKK dalam Davidson, Neely, dan Kring 2004. Penanganan Debriefing Stress Incident Critical. Debriefing Stress Incident Critical adalah perilaku mengintervensi dalam masa ketika orang-orang berada dalam fase akut, periode pasca trauma. Pendekatan biologis. Berbagai obat-obatan psikoaktif telah digunakan untuk para pasien PTSD, termasuk antidepresan dan tranquilizer. Rangkuman obat-obatan yang digunakan untuk menangani seluruh gangguan ansietas. Mungkin penanganan yang paling banyak digunakan adalah obat-obatan anksiolitik yang diberikan oleh para praktis medis. Namun obat-obatan mudah disalahgunakan dan penghentinya bisa menyebabkan kekambuhan.